Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, sahabat Nair Vlog. Ya, mohon maaf baru bikin podcastnya sekarang karena ada halangan sejenak. Jadi saya buat podcastnya hari ini. Jadi gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat tak kurang dari suatu apapun. Jadi di sini saya akan membahas tentang magang RRI di pengalaman magang di RRI Yogyakarta. Tapi sebelumnya lanjut, aku pesan kalian panjenengan sedaya untuk klik like, klik komen, komen dan subscribe video saya kali ini, oke? Jadi tanpa menunggu waktu lama, saya akan berbicara mengenai pengalaman saya magang di RRI Yogyakarta. Oke, jadi di sini saya akan ngasih tahu dulu, jadi magang apa dapat dari Anda tentang magang. Jadi magang adalah sebuah kegiatan untuk ya kayak trialnya buat kita itu tahu dunia kerja itu seperti apa seperti itu. Jadi magang itu bisa dilakukan di hotel, bisa dilakukan di penerbit, bisa dilakukan di perusahaan-perusahaan yang bisa menerima magang seperti itu. Dan tapi sebelum itu kita harus proyeksikan dulu mana yang bisa kita masuki magang atau tidak seperti itu. Terus karena saya itu adalah seorang mahasiswa sastra Inggris, maka saya mencari manajemen sastra Inggris. Ternyata setelah saya bertanya-tanya gimana ini bisa dipakai buat magang atau tidak, ternyata malah pada gak bisa. Ya udah, saya ganti ke penerbit nggak bisa, ke wartawan sih, di surat kabar kayak di Kedaulatan Rakyat itu malah nggak bisa. Ya udah, aku cari wes untuk kok, ya wes aku nyari di RRI Yogyakarta. Aku nyoba, ini bisa nggak ini Pak? Oh bisa. Nanti surat magangnya ditujukan di Kota Baru. Dan aku nyoba, akhirnya bisa diterima. Jadi di sana saya di Kota Baru itu, saya kalau di UNJ itu saya sendiri. Tapi kalau teman-teman di sana itu banyak, ada yang dari UIN, ada yang dari UMJ, ada yang dari ya jauh-jauh dari situ lah pokoknya. Nah, saya itu masuk pada tanggal 1 Oktober sampai 31 Desember 2019, jadi tahun kemarin. Nah itu ngopo wae toh, aku ekonomi ngopo wae gitu. Jadi di sana itu saya awal-awal itu saya masuk kerja, ya masuk magang maksudnya itu jam 7 lah, kalau nggak 7 jam 8 ya. Terus saya dikasih tahu Anda harus menghadap pada ini kepala program lah pokoknya. Nah, saya harus menghadap kepada Bu Indah, dan akhirnya setelah beberapa lama alhamdulillah diterima seperti itu. Nah, saya ditempatkan, sebelum ditempatkan saya itu berada di ruang produksi lah, kayak ruang produksi itu saya bikin ngerekap daftar kayak program ketungan dari kebencanaan. Nah itu saya ngerekap sebentar, terus akhirnya setelah ngerekap saya disuruh buat baca buku kayak pola programnya itu apa, terus juga daftar acara siaran, jadi 1, 2, 3 jam segini ada acara apa, jam segini ada acara apa, dan sebagainya. Nah itu saya baca sampai selesai. Apalagi ya, pokoknya setelah saya selesai membaca itu, saya ditugaskan ke Pro4. Nah Pro4 itu di seni budaya. Saya di sana mungkin sebulan ya. Nah di sana saya disuruh buat ini bikin naskah. Nah bikin naskah sama Bu Titik sama Bu Mining. Nah di sana saya dikasih tahu sini. Nah setelah itu saya disuruh buat rekaman. Nah, take rekaman. Setelah udah mixing finish kan. Nah kalau udah finish, kalau itu bagus itu nanti disiarin di Pro4. Kalau enggak itu mungkin dibuat arsip lah istilahnya seperti itu. Oh ini anak magang ini habis bikin ini ya, seperti itu. Nah seperti itu di program 4. Oke.
Oh iya, setelah itu saya disuruh buat ganti topik, ya kayak nyari topik yang lain. Nah, saya bikin lagi dan take lagi, selesai seperti itu. Ya ada temanku ya si Yuli itu ya akhirnya lolos disiarin terus di program 4 seperti itu. Jadi kayak gimana sih cara agar menghindari puting beliung atau apa dan sebagainya, itu alhamdulillah dipakai itu yang punyanya si Yuli. Nah selanjutnya saya disuruh jadi narasumber di sana, dan akhirnya di tanggal 18 Oktober 2019 saya disuruh menjadi narasumber dalam acara ensiklopedia pemberdayaan sampah, pengelolaan sampah. Nah itu saya, Yuli, sama kepala desa Kepek. Jadi kan saya Wonosari, Karangrecek, desa Karangrecek, saya kepala desa Kepek. Jadi cuma sebelahan gitu. Alhamdulillah dipertemukan di situ di narasumber, terus sama kepala komunitas ya yang itu benar-benar peduli dengan lingkungan seperti itu. Nah itu dari jam 8 sampai jam 9 ya, alhamdulillah ya, walaupun ada kendala-kendala tapi alhamdulillah bisa diselesaikan gitu. Nah selanjutnya saya ada project buat wawancara Sumpah Pemuda. Nah itu yang saya upload itu. Nah yang di bawah ini, di bawah video itu adalah hasil dari saya wawancara sama siswa, sama mahasiswa dan sebagainya. Nah selanjutnya saya disuruh buat ngasih pendapat tentang pahlawan ya. Itu apa sih pahlawan itu bagi kalian, itu apa dan sebagainya. Alhamdulillah itu diputerin gitu. Nah mantek, cukup ruang, waduh yos lanjut. Nah saya dipindahkan di sebelum itu project terakhir yang saya lakukan di program 4 itu saya disuruh buat transkrip video seperti itu. Nah setelah itu saya dipindah di Pro 2 itu kreativitas. Saya di sana belajar kan udah belajar mixing dan sebagainya kan, audio. Nah saya belajar ya melihat-lihat gimana sih penyiarnya, cara menyiarnya itu seperti apa, terus cara membaca berita seperti apa, seperti itu. Nah saya ya baca-baca seperti itu, sejarahnya itu gimana, sejarah RRI Pro 2 dan sebagainya. Terus saya di tanggal 6 November 2019 saya itu ketemu sama YouTuber di dialog sosmed. Nah itu kan sosmed kan kita tahu bahwa sosmed itu banyak sekali kegunaannya dan kita itu harus benar-benar jeli menggunakannya. Dan itu ya diselenggarakan di Museum Sono Budoyo itu tanggal 6 November tahun kemarin. Alhamdulillah saya ketemu sama Mas Danang itu yang di UGM. Nah foto-foto kemarin, alhamdulillah ya, itu pokoknya itu jadi inspirasi juga sih. Terus selanjutnya saya di program 2 itu saya disuruh buat bikin BTW atau bicara tentang waktu. Itu membahas tentang kalau hari ini hari apa toh, ini diperingati sebagai hari apa. Itu dulu adalah pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2014 mungkin. Nah kayak gitu, tapi itu yang bermanfaat, yang BTW pokoknya itu singkatannya. Mohon maaf pemirsa, videonya kepotong jadi saya rendahkan resolusinya. Nah setelah saya bikin BTW tadi, saya jadi di program 1, 2, 3, 4 itu saya punya ya kenalan lah, kayak si Nopal, si Ricky, terus Yuli, terus Ino, Ovi dan sebagainya. Dan itu ya alhamdulillah saya bisa mendapatkan teman dan bisa mendapatkan ya ilmu dari mereka dan juga dari pihak RRI itu sendiri seperti itu. Dan ya alhamdulillah di project terakhir di RRI Pro 2 itu saya ngundang narasumber buat ngisi di acara Numpang Nampang itu di setiap hari setiap hari jam 4 sore seperti itu. Nah alhamdulillah jadi di sana itu saya mendapatkan teman baru, saya bisa mendapatkan pengalaman baru. Terima kasih buat Bu Indah, Bu Titik, Bu Mining dan karyawan-karyawan yang lain yang sudah memberikan ilmunya. Nah, di Pro 2 ada Mbak Kita,
Mbak Aca deh, Mbak Aca, terus Mas Angga dan sebagainya. Nah, alhamdulillah gitu. Dan ya itu bisa menjadi inspirasi saya bikin podcast. Nah, kan podcast itu 11-12 sama radio kan. Nah, ya udah saya bikin podcast kecil-kecilan dan ya alhamdulillah saya tekuni sampai sekarang seperti itu. Dan ya itu bisa menjadi inspirasi saya sih ketika semua itu suntuk gak bisa nyari tempat magang, ya akhirnya saya dapatnya di RRI, terus mendapatkan inspirasi baru buat bikin podcast seperti itu. Dan apa lagi ya, saya lupa ini. Ya semoga yang teman-teman saya itu juga bisa sukses dan saya juga bisa sukses, semuanya sukses. Nah, yang nonton juga sukses. Nah, pokoknya seperti itu. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton podcast saya sampai selesai ini. Saya membebaskan kalian, ya monggo barak kok like kok barak komenes rawoh karmu kayak ngono. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nairfwap. Angka 1 sampai angka 5, angka berapa boleh coba? Angka 3. 3 kenapa? Karena Tatap mataku dong. karena 2 kan lebih baik. Lebih baik. Nah, 3 sangat lebih baik. Kalau bagi aku paling dari angka 1 sampai angka 5 itu paling bagus atau paling suka itu paling percaya. Kenapa? Kenapa? Karena dari angka 1 sampai angka 5 paling romantis yang paling percaya, Pak. Enggak. Nah, coba angka 5 tunjukin gimana?